Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cahya Apriliani dengan NIM 2201010127. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model HEP dalam jaringan saraf tiruan. Mari kita bahas yang pertama, apa sih model HEP tersebut? Nah, model HEP berasal dari teori pembelajaran yang diperkenalkan oleh Donald O. HEP pada tahun 1949 dalam bukunya yang berjudul The Organization of Behavior. Dalam bukunya tersebut, HEP menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi ketika dua neuron di otak sering aktif secara bersamaan. Koneksi di antara neuron tersebut akan saling menguat. Ini dikenal sebagai prinsip neurons that fire together wire together. Selanjutnya, di sini pengertian model HEP menurut para ahli. Yang pertama, menurut HEP 1949 menyatakan bahwa kekuatan sinaps antara dua neuron meningkat saat keduanya aktif secara bersamaan. Sedangkan Heikin 1999 menjelaskan bahwa aturan HEP adalah mekanisme pembelajaran lokal berbasis aktivitas simultan. Selanjutnya, menurut Kohonen 1982 menegaskan bahwa prinsip ini menjadi dasar banyak algoritma pembelajaran tak terawasi dalam jaringan saraf tiruan. Nah, agar lebih jelasnya lagi apa model HEP tersebut, di sini ada ilustrasi sederhana mengenai model HEP. Bisa teman-teman lihat di sini ada dua neuron, yaitu neuron A dan juga neuron B. Nah, kedua neuron ini pada awalnya keadaannya sama-sama lemah, tetapi sering aktif bersama, maka neuron A ini akan mendapatkan sinyal yang sangat kuat sekali. Begitu pula dengan neuron B. Ini adalah efek ketika dua neuron ini diaktifkan secara bersamaan sesuai dengan pengertian yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan model HEP dengan jaringan saraf tiruan. Di sini, model HEP menjadi dasar jaringan saraf tiruan dengan prinsip neuron yang aktif bersama akan memperkuat koneksinya. Jadi logikanya, ketika neuron itu aktif hanya sendiri, maka koneksinya akan tidak kuat. Tetapi sebaliknya, jika neuron tersebut aktif secara bersamaan, maka akan memperkuat koneksinya. Prinsip ini digunakan untuk memperbarui bobot antara neuron berdasarkan aktivitasnya, di mana semakin sering dua neuron aktif bersamaan, maka semakin kuat koneksi di antara keduanya. Model HEP ini banyak diterapkan dalam jaringan, salah satunya yaitu perceptron, self-organizing maps, dan Hopfield networks, terutama untuk pembelajaran tanpa supervisi. Baik teman-teman, di sini agar lebih paham lagi kita akan membahas studi kasus. Di sini sudah saya siapkan dua studi kasus yang saya ambil dari e-book. Nah, studi kasus yang pertama ini tentang seorang peneliti yang ingin merancang jaringan saraf sederhana menggunakan model HEP untuk mengenali pola logika fungsi OR. Jaringan ini akan menerima input bipolar yaitu -1 dan 1 menggunakan ambang batas atau biasa kita sebut dengan threshold sebesar 0. Bisa teman-teman lihat di sini ada tabel yang berisikan masukan, bias, dan target. Dalam tabel masukan ini ada X1 yang bernilai 1, -1, 1, -1, dan X2 yang berisikan 1, 1, -1, dan -1. Sedangkan nilai dari bias ini yaitu 1, 1, 1, dan 1. Sedangkan nilai target ini yaitu 1, 1, 1, dan -1. Kita langsung saja pada penyelesaiannya. Di sini kita akan mencari perubahan bobot yaitu delta W1, delta W2, dan delta B. Bagaimana agar kita mendapatkan tiga nilai ini? Nah, yang pertama kita bahas cara mencari delta W1. Di sini bisa teman-teman lihat cara mencari delta W1, yaitu dengan rumus X1 dikali target. X1 yang saya maksud di sini yaitu X1 pada kolom pertama ini dikalikan dengan target pada kolom pertama ini. Jadi,
kita implementasikan, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, 1 inilah yang menjadi nilai delta W1 yang pertama. Selanjutnya, bagaimana agar kita mendapatkan nilai delta W1 yang kedua, yaitu caranya masih sama dengan kita mengalihkan X1 yang kedua ini dikalikan dengan target yang kedua pula. Jadi, bisa teman-teman lihat di sini, min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan delta W1 ini? Delta W1 yang ketiga, yaitu caranya masih sama lagi. Kita kalikan X1 yang pada kolom ketiga ini dengan target yang ketiga. Maka hasilnya yaitu 1. Selanjutnya, yang terakhir masih sama. Kita kalikan min 1 ini dengan target yang terakhir yaitu min 1. Yaitu hasilnya adalah 1. Bagaimana kita mencari delta W2? Caranya masih sama dengan delta W1, yaitu X yang kedua ini kita kalikan dengan target yang pertama. Jadi, 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, begitupun dengan yang ke bawah sampai dengan yang terakhir ini. Caranya sama, yaitu X2 dikali dengan target kedua hasilnya 1. X2 dikalikan target yang ketiga sama dengan min 1. X2 yang terakhir kita kalikan dengan target yang terakhir yaitu hasilnya min 1. Dari mana kita mendapatkan delta B ini? Delta B ini kita dapatkan dari tanpa perhitungan teman-teman, karena rumusnya sudah delta B itu sama dengan target. Jadi nilai target ini tinggal teman-teman pindahkan pada delta B. Jadi 1 ini kita masukkan ke delta B yang pertama yaitu 1. 1 ini kita masukkan ke yang kedua. 1 ini yang kita masukkan ke yang ketiga. Dan yang terakhir, target yang terakhir kita masukkan pada delta B yang terakhir. Baik, selanjutnya yaitu kita mencari W1, W2, dan B yang baru. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan rumus. Ketika kita ingin mencari W baru, teman-teman, kita gunakan rumus W baru sama dengan W lama ditambah delta WI. Delta WI ini bisa berupa delta W1, delta W2, delta W3. Nah, bagaimana dengan cara mencari B baru? Cara mencari B baru yaitu B baru sama dengan B lama ditambah delta B. Mari kita implementasikan rumus tersebut ke dalam kolom ini. Nah, yang pertama kita mencari W1 terlebih dahulu. Oh iya teman-teman, perlu teman-teman ketahui nilai W lama itu maupun B lama itu yaitu sama dengan 0. Jadi bisa kita langsung implementasikan 0 ini, W lama ini kita tambahkan dengan delta W1 yaitu delta W1 yang ini teman-teman. Jadi 0 ditambah 1 yaitu hasilnya 1. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa memperhatikan cara perhitungan yang ini. Selanjutnya 1 ini kita anggap sebagai W lama yang baru kita dapatkan. Jadi 1 ini kita tambahkan dengan delta W1 yang kedua. Jadi 1 ditambah min 1 yaitu 0. Nah, agar mendapatkan nilai selanjutnya, caranya masih sama teman-teman. Tinggal kita teruskan. Bagaimana mencari W2? Caranya masih sama, yaitu W lama yang bernilai 0 ini kita tambahkan dengan delta W2 yang pertama ini. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, perhitungannya bisa teman-teman lihat di sini. Bagaimana kita mencari W2 baru yang selanjutnya? Yaitu caranya masih sama.
yang baru, W lama yang baru kita dapatkan ini kita tambahkan dengan delta W2 yang kedua. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya yaitu 2. Nah, kita lakukan cara yang sama sampai terakhir, sampai kita mendapatkan nilai W1 maupun W2 yang baru. Bagaimana cara mendapatkan B baru? Caranya sama, yaitu B lama kita tambahkan dengan delta B. Berarti 0 ini teman-teman kita tambahkan dengan delta B ini, yaitu yang bernilai 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, caranya bisa teman-teman lihat di sini. Cara lebih lengkapnya lagi. Bagaimana mendapatkan nilai selanjutnya? Caranya masih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kita melakukan pengujian. Perlu teman-teman ketahui, dari proses pelatihan sebelumnya dapat kita peroleh bobot baru, yaitu W1 itu 2, W2 itu 2, dan B itu 2. Nah, sekarang kita melakukan pengujian teman-teman. Di sini W1 itu bernilai 1. Oh sorry teman-teman, di sini W1 itu bernilai W1 bernilai 2, W2 bernilai 2, dan B bernilai 2 juga. Nah, di sini saya ada kesalahan penulisan. Di sini nilainya 2. Kenapa 2? Karena dari proses pelatihan sebelumnya hasil akhirnya itu 2 semua. Nah, rumusnya itu kita kalikan X1 dikali dengan W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B. Nah, di sini bisa teman-teman lihat nilai X1, nilai X2 tinggal kita implementasikan ke dalam rumus. 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 6. Dari mana 1 ini? 1 ini dari nilai X1, 2 ini dari nilai W1, sedangkan 1 ini dari X2, 2 ini dari W2. Sedangkan 2 ini berasal dari nilai B, yaitu 2. Jadi nilainya itu 6. Nah, sama seterusnya teman-teman. Min 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 2 itu nilainya 2. Yang ketiga pun sama, 1 dikali 2 ditambah min 1 kali 2 ditambah 2 hasilnya 2. Selanjutnya yang terakhir, min 1 dikali 2 ditambah min 1 dikali 2 ditambah 2 yaitu min 2. Nah, di sini kita peroleh nilainya 6, 2, 2, min 2. Nilai ini kita implementasikan ke dalam rumus ini, karena ini sudah ketentuan dari bipolar tersebut. Nah, di sini teman-teman, jika N nilainya lebih besar dari 0, maka hasilnya itu 1. VNet-nya itu 1. Tetapi jika nilai N ini lebih kecil dari 0, maka nilai VNet-nya ini min 1. Nah, kita lihat di sini teman-teman, yang pertama ini nilainya 6. Berarti N ini lebih besar dari 0. Berarti nilai akhirnya itu 1. Sama dengan yang kedua, di sini nilainya lebih besar dari 0, maka hasil akhirnya 1. Di sini pula 2, maka hasil akhirnya 1. Nah, di sini ada yang berbeda teman-teman. Di sini nilainya min 2, berarti N ini lebih kecil dari 0, maka hasil akhirnya itu min 1. Jadi, jika kita lihat target awal pada tabel yang sebelumnya, target awalnya itu
1, 1, 1, min 1 hasilnya sama dengan hasil akhir dari VNet ini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dari hasil pelatihan dapat kita lihat bahwa hasil VNet sama dengan target awal yang kita inginkan, yang ingin kita capai. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jaringan HEP dengan input dan output bipolar ini dapat mengenali pola fungsi logika OR dengan baik. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas studi kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua ini masih sama, masih saya ambil dari e-book. Di sini studi kasus 2 dengan 1 berbeda karena studi kasus tadi membahas fungsi OR pada inputan bipolar. Sedangkan studi kasus yang kedua ini membahas fungsi dan pada inputan biner. Di sini, sebuah jaringan saraf tiruan sederhana dirancang untuk mengenali pola logika fungsi dan menggunakan metode HEP. Dalam kasus ini, data input dan target menggunakan representasi biner 0 dan 1. Kalau pada studi kasus yang pertama tadi bipolar menggunakan min 1 dan 1, pada biner ini menggunakan 0 dan 1. Setiap pasangan input-output mewakili kombinasi logika fungsi dan data input dan target tersebut tercantum pada tabel 4.1. Mari kita lihat tabel 4.1. Nah, ini dia tabel 4.1 tersebut yaitu fungsi dan. Di sini sama, ada masukan, ada target, ada X1, ada X2, ada B, dan ada target. B ini maksudnya bias ya teman-teman, T ini target. Ini hanya dipersingkat saja. Nah, nilai X1 itu ada 1, 1, 0, 0. Kalau X2 itu 1, 0, 1, 0. Kalau bias itu nilainya 1, 1, 1, 1. Kalau target nilainya itu 1, 0, 0, dan juga 0. Pertama sekali nanti, semua bobot dan bias diberikan nilai 0 untuk data masukan dan target. Perubahan bobot dihitung dari perkalian data masukan dan targetnya. Rumusnya masih sama teman-teman. Untuk mencari delta W1 yaitu delta W1 sama dengan X dikali target. Delta W2 sama dengan X2 dikali target, delta B sama dengan 1 dikali target. Sedangkan untuk mencari bobot W1 yang baru, itu sama dengan bobot W1 baru sama dengan bobot W1 lama ditambah delta WI. WI ini yaitu W1, W2, W3, dan seterusnya. Sehingga dari rumus ini hasil perhitungan bobot menggunakan persamaan tersebut tampak pada tabel di bawah ini. Mari kita sama-sama lihat tabelnya. Nah, ini dia tabelnya teman-teman. Di sini kita akan menghitung nilai dari delta W1, delta W2, dan delta B dengan menggunakan rumus yang saya sebutkan tadi. Baik, di sini rumusnya tadi yaitu delta W1 sama dengan X1 dikali dengan target. Nah, tinggal kita kalikan 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. Begitupun dengan delta W2, di mana X2 dikali target sama dengan 1. 1 dikali 1, 1. 0 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali dengan 0 sama dengan 0. Delta B ini tadi yaitu 1 dikali target. Berarti tinggal kita kalikan teman-teman. 1 dikali 1 target ini berarti nilainya 1. Terus 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 0 lagi sama dengan 0.
Dan yang terakhir 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, di sini sudah kita peroleh nilai dari delta W1, delta W2, dan delta B. Sekarang kita tahu kan teman-teman dari mana datangnya nilai delta W1, delta W2, dan delta B ini. Sekarang kita lanjut mencari bobot dan bias dengan menggunakan rumus yang tadi. Di mana di sini sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, W lama itu nilainya 0. Nah, di sini W lama kita kalikan dengan delta W1. Berarti 0 ini teman-teman kita kalikan dengan 1 ini. Nah, berarti teman-teman, maksudnya 0 ini kita tambahkan dengan 1. Berarti 0 tambah 1 itu nilainya 1. Bentar, agar kita bisa membedakan, kita ganti warna ini ya teman-teman. Berarti 0 ditambah 1 hasilnya itu 1. Nah, lanjut lagi, 1 ini kita jadikan W lamanya teman-teman. Berarti 1 ini, W lama ini kita tambahkan lagi dengan delta W1 yang kedua. Berarti 1 tambah 0 masih 1. Lanjut lagi, 1 ditambah 0 masih 1. 1 tambah 0 masih 1. Selanjutnya yang kedua yaitu W2. Masih sama teman-teman seperti mencari W1 yang baru, yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, kalau untuk mencari bias yang baru, rumusnya yaitu bias lama ditambah dengan delta B. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 0 ini sama dengan 1. 1 ditambah 0 ini sama dengan 1. 1 ditambah 0 ini sama dengan 1. Berarti di sini udah kita dapatkan semua nilai dari delta W1, delta W2, delta B, W1, W2, dan bias baru. Dari hasil perhitungan yang tampak pada tabel 4.2 ini, bobot berubah pada pasangan data pertama saja. Pada data kedua, ketiga, dan keempat tidak ada perubahan bobot karena targetnya itu 0. Sehingga perubahan bobot atau hasil dari nilai masukan dan target juga bernilai 0. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian. Untuk melakukan pengujian ini rumusnya masih sama teman-teman. Dengan menggunakan formula di atas, formula yang dimaksud itu yaitu formula ini, di mana net ini pada seluruh data masukan sehingga akan diperoleh data yang tampak pada tabel 4.3 di bawah ini. Nah, masih sama rumusnya teman-teman seperti yang tadi. Di sini sudah tersedia inputan X1, inputan X2, dan juga nilai dari target. Nah, tinggal kita masukkan teman-teman. Di sini tadi nilai W1, W2, dan bias yang baru itu sama-sama 1. Berarti X1 dikali 1 ini W1 yang baru tadi. Terus 1 X2 ini ditambah 1 ditambah nilai B baru atau bias baru tadi 1, berarti 1 dikali 1 1, 1 dikali 1 1, ditambah 1 jadinya 3. Masih sama dengan yang di bawah, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1, 0 dikali 1 sama dengan 0, ditambah 1 jadinya 2. Lanjut lagi, 0 dikali 1 sama dengan 0,
1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang terakhir 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0 ditambah 1 jadinya 1. Nah, masih sama peraturan Fnet-nya tadi. Jika nilai N-nya ini teman-teman, N-nya ini lebih besar dari 0, maka nilainya itu 1. Tetapi jika nilai ini, N ini, lebih kecil dari 0, maka nilainya itu 0. Berarti tinggal kita lihat. 3 ini lebih besar dari 0, berarti nilainya 1. Begitupun 2 yang ini, begitupun 2 yang ini dan 2 yang ini, nilainya lebih besar dari 0, berarti nilai Fnet-nya itu 1. Nah, masih sama juga, 1 ini lebih besar dari 0, maka nilainya juga 1. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.3, nilai keluaran Fnet selalu 1 untuk semua kombinasi input, sedangkan target seharusnya bervariasi sesuai dengan logika fungsi dan. Hal ini menunjukkan bahwa metode HEP dengan masukan dan keluaran biner tidak berhasil mengenali pola fungsi dan dengan benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode HEP kurang efektif untuk mengenali pola fungsi logika dan menggunakan data biner. Baik teman-teman, dari 2 studi kasus yang telah kita bahas tadi, bisa kita lihat bahwa kelebihan yang dapat disimpulkan pada model HEP ini yaitu pada algoritma HEP, jika 2 neuron dihubungkan dengan masukan serentak dan bernilai sama, yaitu positif atau negatif, kekuatan sinapsis akan meningkat. Sebaliknya, jika keduanya aktif tetapi tidak sinkron, yaitu tidak sama maksudnya, satu positif, satu negatif, kekuatan sinapsis akan melemah. Nah, jika ada kelebihan, tentu juga ada kelemahannya. Nah, kita lihat kelemahan dari model HEP ini. Kelemahannya yaitu algoritma HEP ini memiliki beberapa masalah yang perlu diperhatikan, terutama dalam menentukan nilai masukan dan output untuk fungsi aktivasi threshold. Representasi yang tepat untuk pola adalah dalam bentuk bipolar, nilai min 1 atau 1, baik untuk masukan maupun keluaran, karena biner 0 atau 1 tidak efektif dalam mengenali pola. Jadi kesimpulannya, teman-teman, secara spesifik, model HEP mampu mengenali pola logika OR secara akurat dengan input bipolar karena kekuatan sinapsis terjadi saat neuron aktif serempak. Namun gagal mengenali pola logika N dengan input biner karena tidak semua pasangan data memicu perubahan bobot, sehingga output tidak sesuai dengan target yang kita inginkan atau target awal yang telah kita tentukan. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya tentang apa itu model HEP dalam jaringan saraf tiruan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.